biarlah pujian ini menjadi doa kami ya Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan kami untuk memandang keindahan-Mu, keindahan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Ampuni dia, biarlah dia boleh layak untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan biarkan dirinya menjadi batu sandungan bagi pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Dan Tuhan tolong kami semua supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini dengan baik pula. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang bisa bersama-sama kembali beribadah bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk kesempatan saya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini bertemakan suami istri yang memuliakan Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu boleh bisa mengikutinya di layar yang sudah saya sediakan ya. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan berita mengenai Manohara Odelia Pinot ya. Manohara Odelia Pinot. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih ingat atau pernah membaca tentang berita tentang Manohara ini ya Bapak Ibu. Nah, Manohara adalah seorang model yang sangat cantik, warga negara Indonesia. Manohara ini kemudian diperistri oleh Tengku Muhammad Fakri, pangeran ketiga dari Kesultanan Kelantan Malaysia. Nah waktu dinikahi Bapak Ibu, Manohara itu baru berumur 17 tahun ya. Jadi dia masih muda sekali. Nah pernikahan mereka itu sebelumnya dijuluki seperti layaknya cerita dongeng. Cerita dongeng pernikahan seorang putri dan seorang pangeran Bapak Ibu ya. Namun ternyata pernikahan mereka itu tidak seindah seperti cerita dongeng, Bapak Ibu. Pernikahan mereka itu tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Mengapa demikian? Itu karena pernikahan mereka itu jadi seperti kebalikan dari cerita dongeng ya. Kalau kita baca cerita-cerita dongeng gitu ya, biasanya selalu diakhiri dengan kalimat ini, and they live happily ever after. Ya, jadi dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Bapak Ibu, hal itu tidak terjadi dengan Manohara. Ya, dari sejak awal pernikahan mereka, dia sudah diperlakukan kasar oleh sang suami. 2 bulan setelah menikah, Manohara kabur
ke Indonesia dan tidak mau kembali ke Malaysia gitu ya. Lalu suaminya datang ke Indonesia, bujuk dia, kemudian dia jemput dia balik lagi ke Malaysia. Bapak Ibu, akan tetapi setelah dijemput kembali, Manohara kembali mendapatkan tindak kekerasan dari suaminya gitu ya. Manohara mengalami penganiayaan. Ini fotonya ya, beberapa bagian tubuhnya itu disayat dan ada bekas sundutan rokok yang menurut pengakuan Manohara itu dilakukan oleh suaminya yang notabene adalah seorang pangeran terhormat dari sebuah kesultanan di Malaysia gitu ya. Nah, kasus ini sempat mengganggu hubungan Indonesia dan Malaysia waktu itu karena saking hebohnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ada pandangan umum dan tradisional yang berkata bahwa keluarga itu identik dengan sebuah keadaan yang aman gitu ya. Kalau kita bicara tentang keluarga, yang ada dalam benak kita itu adalah sebuah keadaan yang aman. Keluarga yang dimulai dengan pernikahan yang kemudian menjadi sepasang suami istri, itu idealnya adalah tempat di mana kedamaian dan keselarasan itu bersatu padu. Tuhan dari semula merancangkan pernikahan itu sebagai tempat di mana kita itu mengalami kepenuhan hidup dan menjadi semacam tempat perteduhan bagi kita. Pria dan wanita diciptakan untuk saling melengkapi, saling mendukung, saling menguatkan. Namun ironisnya Bapak Ibu, bentuk kekerasan yang paling umum, yaitu khususnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, justru seringkali terjadi dalam lingkup keluarga juga. Bapak Ibu, Manohara saya katakan masih cukup beruntung Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kasusnya jadi heboh dan dapat banyak perhatian. Dia juga dapat pertolongan. Nah, namun seringkali Bapak Ibu yang terjadi, kekerasan itu terjadi secara diam-diam dan terselubung karena para korbannya itu tidak pernah menceritakannya, atau sekalipun mereka bercerita, mereka tidak dapat mendapat perhatian atau pertolongan. Bapak Ibu, Manohara beruntung karena cuma 1 tahun dia mengalami penderitaan itu. Tapi seringkali yang terjadi Bapak Ibu adalah para istri ini harus mengalami bertahun-tahun kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan ada yang sampai seumur hidupnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dari temuan fakta di lapangan itu, bentuk kekerasan itu hampir semua terjadi di semua negara, di semua kalangan, di semua etnis, bahkan juga di semua agama, termasuk dalam kekristenan, Bapak Ibu. Hal ini bukan terjadi hanya pada keluarga non-Kristen, tapi juga terjadi dengan keluarga Kristen, dan pelakunya adalah suami atau lelaki yang mengaku sebagai orang Kristen, Bapak Ibu. Bapak Ibu, perikop yang tadi kita baca, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, ada 7 ayat. Bagian pertamanya itu terdiri, bagian perikop yang kita baca itu terdiri dari 2 bagian ya. Bagian pertama itu ayat 1 sampai 6 berisi nasihat Rasul Petrus kepada istri. Bagian kedua cuma berisi 1 ayat ya, berisi nasihat kepada suami. Nah, jadi bagian ini masih merupakan nasihat Rasul Petrus bagaimana seharusnya orang Kristen hidup, Bapak Ibu. Ayat 1 dibuka dengan pernyataan bahwa demikian juga kamu istri-istri tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bapak Ibu, saya sengaja kasih warna yang berbeda ya. Maksudnya apa ketika Rasul Petrus mengatakan demikian juga Bapak Ibu ya. Demikian juga kamu istri-istri. Nah Bapak Ibu, kalau kita pakai kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia, kalau kita ngomong demikian juga kamu, itu artinya pernyataan tersebut ada hubungannya dengan pernyataan yang sebelumnya ya. Jadi waktu kita ngomong demikian juga kamu istri-istri, sebenarnya pernyataan itu berhubungan dengan pernyataan yang sebelumnya.
Yaitu apa Bapak Ibu? Pernyataan Rasul Petrus tentang yang ini Bapak Ibu. Ya, Rasul Petrus berkata, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah." Ya, jadi istri-istri diminta tunduk kepada suami. Makanya Rasul Petrus juga berkata demikian juga ya, karena ada hubungan dengan hamba-hamba yang diminta tunduk juga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Rasul Petrus di ayat sebelumnya berkata, "Hai kamu hamba, tunduk dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Bapak Ibu, secara tidak langsung Rasul Petrus berkata kepada para istri, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu, baik kepada suami yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Ya. Jadi konsekuensi dari kalimat demikian juga kamu itu artinya istri-istri itu diminta tunduk kepada suaminya, baik yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis Bapak Ibu. Nah pertanyaannya sekarang adalah, seberapa jauh Bapak Ibu? Seberapa jauh seorang istri yang sudah percaya kepada Yesus harus tunduk kepada suaminya? Ya, seberapa jauh seorang istri yang sudah percaya kepada Yesus harus tunduk kepada suaminya? Nah pertanyaan ini nggak sulit dijawab kalau misalnya suaminya baik, suaminya peramah gitu ya. Tapi pertanyaan ini akan sulit dijawab apabila suaminya itu seperti suami Manohara tadi Bapak Ibu ya. Biasanya para istri diberikan nasihat, "Oh, penderitaan itu adalah penderitaan yang harus kamu tanggung, salib yang harus kamu pikul." Ya, mereka biasanya diminta berusaha lebih keras lagi, berdoa lebih kusuk lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dalam pengalaman saya pelayanan, saya pernah mendengar kesaksian seorang ibu yang bertahun-tahun mengalami penganiayaan dalam keluarga gitu, mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ibu tersebut bertahan, terus doain suaminya, bertahan sampai suatu saat suaminya bertobat Bapak Ibu. Percaya kepada Yesus dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu, saya juga pernah mendengar kisah seorang istri yang doain suaminya bertahun-tahun, dia bertahan dalam penderitaan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga bertahun-tahun. Tapi kemudian hasil akhirnya apa? Dia harus kehilangan nyawanya karena dianiaya oleh suaminya yang Kristen tertentu. Bapak Ibu, bagaimana kita seharusnya menyikapi hal ini? Ya, tadi firman Tuhan katakan dengan tanpa perkataan suaminya itu bisa dimenangkan. Bagaimana kita seharusnya bersikap Bapak Ibu? Apakah kalau demikian kita harus diam gitu ya? Jika hal itu menimpa diri kita, mungkin menimpa ibu-ibu di sini gitu. Bagaimana kita seharusnya bersikap jika kita mengetahui ada keluarga kita, ada teman, ada saudara, bahkan ada jemaat kita, saudara kita yang seiman yang mengalami hal ini Bapak Ibu. Seberapa jauh istri harus tunduk kepada suami? Nah Bapak Ibu, saya mencoba mengontak dan konsultasi tentang hal ini kepada dosen-dosen psikologi saya ya dari saat. Nah, kemudian saya juga membaca beberapa sumber yang membahas masalah ini. Nah, Bapak Ibu, salah satu sumber yang baik menurut saya adalah sebuah buku yang ditulis oleh Charles Swindoll ya. Nah, dalam buku ini Charles Swindoll Insight of James ya, jadi buku ini berisi pemahaman Charles Swindoll tentang kitab Yakobus dan 1 Petrus Bapak Ibu ya. Nah, di dalam buku ini menarik apa yang dikatakan oleh Charles Swindoll ya. Dia berkata begini. Dia berkata bahwa Rasul Petrus sebenarnya tahu ya, ketika dia nulis surat ini, sebenarnya dia tahu bahwa saat itu sedang terjadi penganiayaan kepada orang Kristen. Dan dia sebenarnya juga aware, dia tahu bahwa mungkin saja seorang istri yang Kristen itu juga mengalami penganiayaan karena imannya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, kalau begitu mengapa Rasul Petrus walaupun dia tahu bahwa orang Kristen mengalami penganiayaan, dia tahu bahwa seorang istri juga bisa mengalami penganiayaan di dalam rumah tangganya, kenapa dia masih tetap mengatakan istri harus tunduk kepada suami? Bapak Ibu, Charles Swindoll berkata, dengan cara tunduk kepada suami, Tuhan dimuliakan dalam pernikahan. Ya, dia berkata, karena dengan cara tunduk itulah Tuhan dimuliakan oleh sang istri di dalam sebuah pernikahan. Dengan tunduk kepada suaminya, secara tidak langsung istri mengakui kedaulatan Tuhan. Sewaktu dia menciptakan keluarga itu, sewaktu dia menciptakan suami dan istri patuh kepada Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan itu. Namun Bapak Ibu, Charles Swindoll melanjutkan pendapatnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Dia berkata bahwa seringkali yang terjadi dalam pernikahan zaman ini khususnya Bapak Ibu ya. Dia berkata bahwa sebagian besar pernikahan itu sebenarnya tidaklah benar-benar tidak bisa ditanggung atau tidak bisa dijalani lagi. Ya. Dia berkata, apakah pernikahan itu sulit? Menantang atau membuat frustasi? Iya, dia bilang, benar. Pernikahan itu sulit, menantang dan membuat frustasi. Dia berkata bahwa hampir semua pernikahan itu melewati hari, minggu, tahun, bahkan mungkin sebuah periode berulang, di mana salah satu pasangannya itu mengarahkan yang lainnya ke ambang kelelahan atau keputusasaan. Jadi salah satu pihak itu seringkali membuat pasangannya itu lelah bahkan putus asa, Bapak Ibu. Namun begini Bapak Ibu, Charles Swindoll mengatakan bahwa seringkali pernikahan itu tidak sampai begitu menyiksa sehingga batasannya adalah kematian. Ya, dia berkata pernikahan itu seringkali tidak sampai begitu menyiksa sehingga tidak lagi bisa ditoleransi atau begitu berbahayanya sehingga batasannya adalah kematian. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya. Charles Swindoll hendak mengatakan istri harus tunduk kepada suami, bertahan dalam pernikahan, ya, mengusahakan segala sesuatu untuk mempertahankan pernikahannya. Apapun kondisinya, apapun kesulitannya, walaupun itu membuat susah, membuat frustasi. Karena itu adalah perintah Tuhan, Bapak Ibu. Keutuhan pernikahan harus dipertahankan dengan segala cara. Kecuali, dia bilang, kecuali pernikahan itu sudah membahayakan keselamatan jiwa, Bapak Ibu. Ya. Membahayakan keselamatan anggota keluarganya itu istri ataupun anak-anaknya. Bapak Ibu, Pendeta Daniel Tanu berkata, kalau sampai sebuah pernikahan itu sudah membahayakan keselamatan jiwa, dia berkata perlu ada langkah untuk melindungi atau harus ada tempat berlindung sementara ataupun permanen bagi anggota keluarga tersebut. Jadi perlu dipisahkan, perlu ada bantuan dari orang luar untuk melindungi mereka. Perlu ada tempat yang aman untuk mereka, Bapak Ibu. Nah, demikian juga seharusnya kita bersikap, Bapak Ibu, ketika kita melihat ada anggota keluarga kita, ya, mungkin itu anak, cucu kita, ya, mungkin itu teman, sahabat kita, saudara, ya, saudara seiman kita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang sampai sudah membahayakan keselamatan jiwanya. Kita harus membantu, nggak boleh tinggal diam, Bapak Ibu. Ya. Jadi maksud bagian firman Tuhan itu seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa kita harus membantu? Karena seringkali yang jadi korban ini nggak punya nyali, nggak punya kekuatan, bahkan nggak punya kemauan untuk lari dari kondisinya seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya diskusi dengan istri saya tentang hal ini, ya, waktu saya berkata bahwa saya katakan kepada istri saya, firman Tuhan ini loh, katakan bahwa istri harus tunduk kepada suami karena ini adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu tahu reaksi istri saya apa? Dia berkata,
Waktu dia dengar kata tunduk itu rasanya gimana gitu ya. Ya, mungkin itu yang Bapak Ibu juga alami gitu ya, yang ibu-ibu khususnya ya. Ketika dengar kata tunduk itu rasanya gimana sih gitu ya. Kok kayaknya seperti itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, istri saya berkata harus tunduk seperti apa seorang istri kepada suami, Bapak Ibu ya. Apa makna dari kata tunduk ini? Nah, Bapak Ibu, saya coba cari tahu arti kata dari tunduk ini ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunduk itu ada 3 arti ya. Yang pertama, tunduk itu menghadapkan wajahnya ke bawah gini. Gitu ya, tunduk gitu. Nah, tunduk juga berarti takluk, menyerah kalah ya. Jadi ada 3 arti. Pertama, menghadapkan wajah ke bawah. Arti kedua, takluk atau menyerah kalah. Arti yang ketiga, Bapak Ibu, arti yang ketiga itu patuh atau menuruti perintah atau menuruti aturan. Nah, Bapak Ibu, saya pikir makna pertama dan kedua itu mungkin kurang relevan ya, kurang tepat untuk pembahasan kita. Tunduk itu bukan hanya ditunjukkan dengan wajah ke bawah gitu ya. Tunduk juga tidak berarti bahwa istri itu harus takluk atau menyerah seperti kala perang gitu ya. Tentu saja bukan seperti itu yang dimaksud firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, tunduk itu lebih kepada patuh atau menuruti perintah atau aturan. Nah, ini dulu ya. Arti dari tunduk, kata tunduk itu adalah patuh atau menurut perintah atau aturan. Nah, lalu saya cari tahu apa sih perintah atau aturan yang dikatakan firman Tuhan mengenai seorang istri sesuai yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, istri harus tunduk seperti apa ya? Yang pertama, Kejadian 2 ayat 18 berkata begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, istri yang tunduk itu adalah ketika istri yang patuh atau menuruti perintah atau aturan Tuhan untuk menjadi seorang penolong bagi suaminya. Ya, saya ulangi ya, Bang. Seperti apa seorang istri harus tunduk kepada suaminya? Ya, firman Tuhan katakan, seorang istri yang tunduk kepada Tuhan itu adalah istri yang tunduk kepada perintah Tuhan untuk menjadi penolong bagi suaminya. Bapak Ibu, ketika istri menolong suaminya mengurus rumah tangga, ketika istri menolong suami mengurus dan menjaga anak, ketika istri menolong suami mencari uang, ketika itu sebenarnya dia sedang menunjukkan ketertundukannya kepada suaminya. Bapak Ibu, ya, itu yang dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ketika istri menjadi penolong bagi suaminya, ketika itulah sebenarnya seorang istri menunjukkan ketertundukannya kepada suaminya. Yang kedua, Bapak Ibu, ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 32 mengatakan begini. Suami harus jadi pemimpin dan istri harus tunduk kepada pimpinannya dan mengikuti suaminya, ya. Suami harus jadi pemimpin, istri harus tunduk, istri harus mengikuti pimpinan suaminya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sikap tunduk yang kedua itu adalah, ya, istri menunjukkan sikap tunduknya ketika dia secara aktif dan sukarela gitu ya, berada di bawah otoritas suaminya. Dia secara sukarela menundukkan dirinya patuh kepada pimpinan suaminya secara sukarela, Bapak Ibu. Dengan rela dia menempatkan diri di bawah suaminya. Bapak Ibu, sikap tunduk yang inilah juga adalah sikap yang Tuhan mau, yang dikatakan di dalam Alkitab. Secara sukarela berada di bawah otoritas suaminya. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, Efesus 5 ayat 33 berkata begini. Istri harus menghormati suaminya, ya. Jadi bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri
hendaklah menghormati suaminya, Bapak Ibu. Istri menunjukkan sikap tunduknya ketika dia secara aktif memperlihatkan dan menunjukkan penghargaannya yang tinggi kepada suaminya, Bapak Ibu. Rasa hormat dan penghargaan itu harus diperlihatkan, dipertontonkan. Ya, jadi dia harus menunjukkan kepada orang lain bahwa dia menghargai dan menghormati suaminya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah menjadi suami istri yang memuliakan Tuhan. Sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya dalam hati, kok hanya bahas istri saja gitu ya? Suaminya bagaimana gitu ya? Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya bercanda sama istri saya ledekin dia gitu ya. Saya berkata, loh firman Tuhan loh katakan, yang lebih penting itu istri tunduk kepada suami. Buktinya apa? Ini loh buktinya ya. Dari 7 ayat yang dikatakan itu 6 ngomong tentang istri, tapi yang satu, yang suami itu cuma satu, Bapak Ibu. Ya, saya ledekin istri saya bilang, oh ini loh firman Tuhan ngomong, yang paling penting itu adalah istri tunduk, gitu. Karena firman Tuhan katakan 6 ayat ngomong tentang istri harus tunduk, 1 ayat cuma tentang suami yang harus menghormati istrinya. Bapak Ibu, para suami atau para laki-laki jangan bangga dulu gitu ya. Jangan besar kepala dulu gitu ya. Kenapa? Karena setelah saya menggali lebih dalam, saya tertegur dengan kenyataan yang ditunjukkan oleh Rasul Petrus, Bapak Ibu ya. Nah, saya mengerti hal ini ketika saya membaca juga sebuah hasil survei tentang kerohanian laki-laki dan wanita ya. Nah, ini ada sebuah survei atau studi yang dilakukan terhadap suami dan istri Kristen gitu ya. Kenapa? Ini bukan suami istri Kristen tapi secara umum ya, suami istri ya, yang dilakukan oleh Universitas Oxford. Nah, dalam survei ini Bapak Ibu mengungkapkan bahwa perempuan itu jauh lebih religius dibandingkan laki-laki ya. Penelitian menunjukkan bahwa di dalam banyak budaya dan tradisi agama, perempuanlah yang lebih banyak berdoa ya. Ada 64% perempuan yang berdoa, laki-laki cuma 47%, Bapak Ibu. Dalam hal beribadah, perempuan itu 40% yang beribadah, laki-laki cuma 32%. Terus Bapak Ibu, menurut perempuan, iman itu sangat penting. 60% perempuan mengatakan demikian. Laki-laki cuma mengatakan 47%, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, data survei itu dilakukan di 54 negara, Bapak Ibu. Ya, 54 negara itu mengatakan kebiasaan berdoa, kebiasaan beribadah, tentang iman bagi wanita, khususnya wanita Kristen itu lebih penting. Ya, data ini menunjukkan perbedaan yang sangat besar, lebih dari 10%. Bagaimana seorang wanita memandang kerohanian itu dibandingkan seorang laki-laki, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat sekeliling Bapak Ibu juga bisa melihatnya bukan? Ada lebih banyak perempuan di gereja. Ya. Ada lebih banyak perempuan yang datang beribadah. Nah Bapak Ibu, apa hubungannya dengan yang tadi saya katakan tadi ya? Kita perlu melihat waktu Rasul Petrus mengatakan mengirim surat ini. Dia berkata begini ya, di awal nih 1 Petrus 2 ayat 9. Dia berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri ya. Waktu dia berkata di 1 Petrus 2 ayat 9 ini, Rasul Petrus menggambarkan seluruh orang Kristen Bapak Ibu ya. Seluruh orang Kristen. Lalu dia melanjutkan di 1 Petrus 2 ayat 11. Dia berkata, kamu yang sebagai pendatang dan perantau ya. Jadi dari seluruh orang Kristen, Rasul Petrus kemudian membahas lebih kecil lagi pendatang dan perantau ya. Jadi semua orang Kristen itu kan tidak semuanya jadi pendatang dan perantau.
Jadi Rasul Petrus kemudian menunjukkan yang lebih kecil lagi. Sebagian kamu itu adalah pendatang dan perantau, ya. Kemudian dia lanjutin lagi, hai kamu hamba-hamba, ya. Nah, itu dia ngomong lebih kecil lagi. Ketika dia ngomong pendatang dan perantau, kemudian dia bahas hamba-hamba. Setelah itu baru dia ngomong kepada istri, dan kemudian yang terakhir dia ngomong kepada suami. Bapak Ibu, maksudnya apa ketika Rasul Petrus berkata demikian? Ya. Urutan itu menunjukkan besarnya cakupan, Bapak Ibu. Ya, saya ulangi ya. Urutan itu menunjukkan besarnya cakupan. Yang disebutkan dahulu itu lebih besar atau lebih banyak. Ya, pertama kan dia ngomong orang Kristen, kemudian pendatang, hamba, istri, baru suami. Jadi yang disebutkan dahulu itu lebih besar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, satu-satunya alasan mengapa Petrus memulai dengan istri terlebih dahulu dan bukan suami. Satu-satunya alasan mengapa Petrus berbicara sampai 6 ayat tentang istri dan hanya 1 ayat tentang suami. Itu karena saat itu ada begitu banyak istri yang suaminya tidak taat firman. Ya. Jadi Rasul Petrus sengaja memakai 6 ayat itu dan cuman mengatakan 1 ayat tentang suami. Karena ada sebuah kenyataan yang begitu besar. Ada begitu banyak istri yang suaminya tidak taat firman. Ada begitu banyak istri yang suaminya belum percaya Yesus. Bapak Ibu, ini bukan sebuah kebanggaan, tapi justru sebuah teguran yang keras bagi para laki-laki atau pada suami, Bapak Ibu. Pada zaman ini ada begitu banyak laki-laki yang tidak percaya kepada Yesus dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki yang hidupnya tidak taat firman. Bukan karena suami lebih hebat, bukan karena suami lebih unggul, tapi justru karena istri yang lebih hebat, mereka yang lebih banyak, yang lebih percaya kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, yang taat kepada firman. Bapak Ibu, Rasul Petrus menasihatkan para suami untuk hidup bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lemah. Ya, firman Tuhan katakan, dengan cara itulah Tuhan dimuliakan dalam pernikahan. Menghormati istri. Ketika suami menghormati istri, Tuhan dimuliakan dalam sebuah pernikahan. Rasul Petrus berkata, suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu, dalam pengalaman pelayanan saya juga, saya sering melihat atau dijumpai gitu ya, ada jemaat-jemaat yang konseling gitu dengan saya gitu. Mereka mengalami kesulitan dan masalah gitu. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Saya pernah mendengar kesaksian orang yang berkata, dia sudah pergi ikut ibadah KKR di sini, KKR di sana gitu ya, minta didoakan, ditumpang tangan oleh pendeta terkenal gitu. Mereka ikut seminar-seminar keuangan, buka usaha macam-macam, buka usaha baru, buka usaha ini, buka usaha itu. Tapi semuanya gagal atau tidak berhasil, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau bapak-bapak atau para suami khususnya yang saat ini mengalami hal itu, firman Tuhan katakan, ini firman Tuhan yang katakan ya Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi karena kita, para laki-laki, para suami, itu punya cara hidup yang tidak benar. Kita tidak hidup bijaksana dengan istri kita. Kita tidak menghargai, tidak menghormati istri kita sebagai kaum yang lebih lemah, sebagai sesama ahli waris kehidupan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, itulah yang menyebabkan doa-doa kita terhalang. Khususnya laki-laki, khususnya suami. Ketika kita tidak menghargai istri kita, di saat itulah doa kita terhalang, Bapak Ibu.
Yang terakhir Bapak Ibu, dalam pernikahan ada dikenal sebuah istilah yang dikatakan sebagai crazy cycle of love and honor. Ya, crazy cycle of love and honor. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah lingkaran setan kasih dan hormat. Ya, lingkaran setan kasih dan hormat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang menjulukinya sebagai lingkaran setan, Bapak Ibu? Ya, nah, orang menjulukinya lingkaran setan karena orang-orang yang ada dalam lingkaran itu tidak bisa keluar, Bapak Ibu. Ya, jadi ngegulung terus. Ya. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu? Crazy cycle of love and honor itu, lingkaran setan kasih dan hormat itu seperti apa? Gini, Bapak Ibu, ya. Banyak istri yang berkata bahwa suaminya tidak mengasihi dia, ya. Banyak istri yang berkata bahwa suaminya tidak mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu, tanpa kasih, istri tidak mungkin menghormati suaminya. Ya. Istri tidak merasa dikasihi, lalu karena tidak dikasihi, dia tidak hormat kepada suaminya, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi sebaliknya Bapak Ibu, karena istri tidak hormat kepada suaminya, tanpa hormat, suami juga tidak mengasihi. Ya. Jadi semuanya itu seakan-akan muter gitu ya. Istri tidak mengasihi, tidak hormat kepada suami, suami merasa tidak dihormati lalu enggak mengasihi dia. Suami enggak mengasihi, istri balik lagi seperti itu, muter di situ, Bapak Ibu, ya. Jadi karena istri tidak mau tunduk, tidak hormat istrinya, lalu suami tidak mengasihi. Karena suami tidak mengasihi istrinya, istri kemudian tidak menghormati suaminya, Bapak Ibu. Siklus itu berulang terus dan menjerat pasangan suami istri sehingga tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut. Itu sebabnya dikatakan lingkaran setan, Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya supaya bisa keluar dari lingkaran setan itu? Untuk keluar dari lingkaran setan itu perlu ada usaha yang disengaja dan terus-menerus yang dilakukan oleh salah satu pihaknya, Bapak Ibu. Entah itu suami atau istri. Harus ada salah satu pihak yang rela untuk berkorban. Walaupun dirinya tidak dikasihi atau tidak dihormati, dia tetap mengasihi, tetap menghormati pihak lainnya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang harus mulai dulu, ya? Untuk keluar ini harus ada salah satu pihak yang secara sengaja terus-menerus keluar dari lingkaran ini. Lalu siapa yang harus memulainya? Nah, saya waktu diskusi lagi dengan istri, saya langsung berkata kepada istri saya, ini loh, kita harus keluar dari lingkaran ini. Istri saya langsung berkata gini, yang harus mulai ya kamu dong, kamu yang harus mulai. Lalu saya langsung timpali, saya bilang, enggak dong, kamu dulu dong yang harus tunduk dan menghormati saya gitu. Jadi akhirnya ketika kami diskusi itu malah jadi debat lagi, persis sama seperti yang dikatakan ini. Jadi kayak lingkaran setan, Bapak Ibu. Nah, namun Bapak Ibu, ketika saya merenungkan hal ini, perhatian saya kembali kepada kata demikian juga kamu istri-istri, ya. Kata demikian juga kamu istri-istri ini, tadi saya katakan demikian juga itu berhubungan dengan ayat sebelumnya gitu ya, tentang hamba. Jadi demikian juga itu artinya istri juga harus seperti hamba-hamba tersebut yang patuh kepada tuannya, baik yang tuannya yang baik ataupun yang bengis, yang jahat gitu Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu, demikian juga ini juga bisa berarti hal yang lain Bapak Ibu. Demikian juga itu bisa berarti kita harus sama dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya. Demikian juga itu sama dengan hamba. Atau demikian juga itu sama dengan Kristus Bapak Ibu. Yang menderita dan telah meninggalkan teladan bagi kita Bapak Ibu. Supaya kita semua mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengorbankan dirinya supaya bisa
supaya kita bisa mengikuti teladannya Bapak Ibu. Waktu saya merenungkan hal ini, saya teringat kepada firman Tuhan yang lain yang berkata begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu, sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu berkorban untuk jemaatnya, demikian juga seorang suami harus terlebih dahulu berkorban untuk istrinya. Suami yang harus terlebih dahulu memulai, suami yang harus terlebih dahulu berinisiatif untuk mengasihi istrinya. Itu firman Tuhan yang katakan. Itu yang paling ideal Bapak Ibu. Kalau ini tidak terjadi, baru seperti yang tadi Rasul Petrus katakan, kalau banyak suaminya belum kenal Tuhan, barulah istri yang harus memulainya. Yang harus pertama kali memulai adalah para suami Bapak. Bapak Ibu, istri yang memuliakan Tuhan adalah istri yang tunduk kepada suami. Tuhan dimuliakan di dalam pernikahan yang seperti ini. Sikap tunduk yang berasal dari roh yang lemah lembut, yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, suami yang memuliakan Tuhan itu adalah suami yang mengasihi istrinya, yang menghormati istrinya. Suami harus menghormati dan mengasihi istrinya sebagai teman sesama ahli waris kehidupan, supaya doa-doanya tidak terhalang. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini ya Tuhan. Kami sekarang tahu bagaimana menjadi suami istri yang memuliakan Tuhan. Istri yang memuliakan Tuhan adalah istri yang tunduk kepada suaminya. Suami yang memuliakan Tuhan adalah suami yang menghormati istrinya. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami memohon ya Tuhan anugerah-Mu, kekuatan-Mu, khususnya untuk para laki-laki, para suami. Kamilah yang harus memulai mengasihi istri kami. Karena dengan demikianlah istri kami juga bisa menghormati kami sebagai suami. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, mampukan kami supaya kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.